Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Manusia tidak sanggup menghormati dan mengenal Tuhan dengan akal budinya. Karena ketika manusia menghormati dan mengenal Tuhan dengan akal budinya, maka dia mempunyai konsep tentang Tuhan sesuai dengan pemikirannya. Disitulah saudara-saudara kita tidak bisa menghormati Tuhan dan mengenal Tuhan tanpa firman Tuhan menyatakannya kepada kita. Pengenalan kita kepada Dia mempengaruhi bagaimana kita berlaku di dalam hidup kita kepada Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita seringkali mendengar orang berkata, jikalau Tuhan Maha Kuasa, mengapa Dia tidak berbuat ini dan tidak berbuat itu? Atau, jikalau Tuhan itu ada, mengapa masih ada hal ini dan masih ada hal itu? Atau, mengapa Tuhan tidak mengabulkan doa saya? Padahal saya sudah sungguh-sungguh berdoa. Saudara, pernahkah saudara merenungkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Cobalah pertanyaan itu ditanyakan kepada diri saudara. Misalnya, mengapa engkau tidak melakukan hal ini dan hal itu padahal engkau mampu? Kira-kira jawabanmu apa? Mungkin jawabannya seperti ini. Saya bukan kamu, dan kamu bukan saya. Itu adalah hak saya untuk melakukan apa yang saya mau dan yang tidak mau. Saudara, seringkali pertanyaan kita kepada Tuhan, itu pertanyaan pada hakikatnya kita ingin mengatur Tuhan. Saudara, siapa kita mengatur apa yang perlu Tuhan lakukan? Bukan kita yang menyesuaikan diri dengan Tuhan, tapi Tuhan harus menyesuaikan diri dengan kita. Saudara, mari kita membaca Markus pasal 1 ayat 40-45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya kepadanya. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau. Jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu. Dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkan kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang kusta adalah orang yang sangat mustahil dapat sembuh pada masa itu. Dan untuk memastikan orang kusta sembuh, maka ada prosedur yang harus dia lalui dan sangat ketat. Saudara, perkataan orang kusta ini kepada Tuhan Yesus pada kisah ini sangat mencengangkan, bukan? Di tengah-tengah kemustahilan, penyakit kusta dapat disembuhkan. Namun dia punya keyakinan yang kontra dengan kebiasaan umum. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, kuasa Tuhan Yesus itu tidak terbatas. Namun dia melakukannya sesuai dengan kehendaknya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau. Jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Saudara, siapakah Tuhan Yesus? Saudara, dia berkata dan perkataannya jadi. Saudara, siapakah yang berkata dan perkataannya jadi? Saudara, dia adalah Tuhan itu sendiri. Ketika Tuhan menciptakan terang, dia cukup berkata, maka terang itu jadi. Saudara,
hanya Tuhan ketika berkata, maka perkataannya sama dengan perbuatan. Berbeda dengan manusia, perkataan dan perbuatan seringkali tidak cocok. Saudara, manusia tidak punya kekuasaan yang seperti itu. Dan saudara, Tuhan Yesus, dia melakukannya untuk menyatakan siapa dia. Saudara, dia adalah Allah itu sendiri dan kuasanya tidak terbatas. Saudara, seringkali ketika kita bicara tentang Allah, maka kita selalu berpikir yaitu tentang kekuasaannya. Tetapi kita lupa dia Allah yang punya kehendak. Saudara, orang kusta ini memohon berkata-kata dengan hikmat yang luar biasa. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Saudara, salah satu yang sangat penting yang kita perlu kenal tentang Tuhan, yaitu dia berdaulat. Artinya apa, saudara? Saudara, dia tidak tergantung kepada siapapun, karena saudara, dia ada sebagaimana dia ada, dan keberadaan dia tidak pernah diadakan. Itulah Tuhan Yesus, Sang Firman itu. Sehingga saudara-saudara, dia Allah yang Maha Kuasa, tetapi dia melakukan apa yang dia mau, bukan apa yang engkau dan saya mau. Saudara, disitulah saudara, kita sebagai manusia, apalagi kita sebagai orang percaya, saudara, kita harus belajar percaya kepada dia. Percaya itu artinya apa? Kita harus menaruh logika kita, pikiran kita yang terbatas itu di bawah kedaulatannya. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti, apa yang dia kerjakan, apa yang dia katakan. Karena memang, saudara, pikiran kita terbatas. Saudara, sebagai manusia, ciptaan Tuhan, hanya satu yang perlu kita lakukan. Kita percaya kepada dia dan tunduk kepada dia. Dan saudara, jangan lupa, Yesus yang Maha Kuasa itu, dia adalah Yesus yang berbelas kasihan. Saudara, kita hanya bisa meminta belas kasihan Tuhan. Kita tidak bisa mengklaim ini, mengklaim itu. Karena kita tidak punya hak mengklaim ini, klaim itu. Namun saudara, kita bersyukur. Di dalam kerendahan kita, seperti orang sakit kusta ini, Yesus berbelas kasihan. Oleh karena itu saudara, mari kita hidup di dalam kehendaknya. Disitulah saudara, kita akan menikmati kehadirannya dalam hidup kita. Yang kedua, saudara mengenal Tuhan Yesus dengan benar, maka kita akan mengenal kehendaknya yang sesungguhnya. Saudara, firman Tuhan berkata, segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Saudara, mungkin kita bertanya-tanya mengapa Tuhan Yesus melarang orang yang sembuh dari kusta ini untuk bercerita. Bukankah perlu diceritakan pekerjaan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan kita? Saudara, mengapa Tuhan Yesus melarang dia? Saudara, karena Tuhan Yesus tidak ingin masyarakat umum salah mengenal Yesus. Saudara, salah mengenal Yesus, maka kita berharap yang salah juga dari Tuhan Yesus. Saudara, Yesus tidak mau dikenal sebagai pembuat mukjizat, bukan. Meskipun dia buat mukjizat sangat banyak, tapi dia bukan adalah pembuat mukjizat. Mukjizat yang dia buat supaya orang mengenal dia adalah Mesias. Orang mengenal dia adalah anak Allah. Orang mengenal dia adalah juru selamat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita salah mengenal Yesus, maka kita salah berharap akan Tuhan Yesus. Ketika kita salah mengenal Tuhan Yesus, kita salah mengenal kehendaknya. Saudara, apa sebetulnya yang Yesus kehendaki dari kita?
itu sesuai dengan jati diri Yesus Kristus. Saudara, dia adalah juru selamat. Maka dia ingin saudara dan saya diselamatkan dengan percaya kepadanya. Dia adalah anak Allah. Dia ingin saudara bergantung kepada dia dan menyembah dia. Dia adalah Mesias itu. Dia ingin saudara percaya kepada firman Allah, akan janji Allah, dan akan kesetiaan Allah, dan akan Yesus yang satu kali akan datang kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah kita salah mengenal Yesus. Ketika engkau salah mengenal Yesus, engkau salah di dalam mengharapkan Yesus. Saudara, ketika engkau mengenal Yesus sebagaimana yang dinyatakan oleh Yesus Kristus dan firman Allah dalam Alkitab, maka engkau beroleh keselamatan itu, yaitu hidup yang kekal. Saudara, apapun kata orang mengenai Yesus, itu menjadi tidak penting. Tetapi apakah kata Tuhan Yesus tentang dirinya? Dan apakah kata firman Allah tentang Yesus? Itu yang terpenting dalam hidupmu dan hidupku. Karena ketika engkau mengenal Yesus sebagaimana firman Allah sampaikan, engkau menerima keselamatan itu. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami, supaya kami sungguh-sungguh mengenal Engkau dalam hidup kami. Sehingga kami tahu apa yang perlu kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.